Pergi ke warung membeli roti. Roti dibeli tapi udah basi. Ibu cantik dan baik hati, izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri dan guru-guru yang telah memberikan kesempatan untuk saya dan teman saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah remaja yang berjudul Pengaruh Pandemi Terhadap Gaya Hidup Belajar, yang disusun oleh saya selaku Akila Dwi Pertiwi dan teman-teman saya Naila Ananda Putri Alisati dan Zahra Afriani Afif Susanto. Berikut adalah garis besar pembahasan yang akan saya dan teman-teman saya bahas dalam presentasi karya tulis ilmiah remaja ini. 1. Yaitu tentang statistik tentang COVID-19. Yang kedua yaitu tentang kesadaran dan kesehatan pelajar. Yang ketiga yaitu tentang pembelajaran jarak jauh dan wadah potensi diri. Yang keempat yaitu tentang kesimpulan dan saran. Tahukah Anda, Jenderal Direktur WHO pernah menyatakan, kami tidak dapat mengatakan ini dengan cukup keras, atau cukup jelas, atau cukup sering. Semua negara masih dapat mengubah arah pandemi ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Sedangkan coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan pada manusia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat atau fatal seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Halo, nama saya Zahra Afriani Afif Susanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik COVID-19. Baik, bisa kita lihat di sini, persebaran tertinggi pasien COVID-19 terdapat di rentang umur 60 tahun sampai 80 tahun ke atas. Virus corona jenis baru ini ternyata memiliki risiko yang lebih mematikan untuk orang tua dan orang yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Pasien yang memiliki sedikitnya satu penyakit tambahan di tubuhnya, termasuk jantung, diabetes, hepatitis B, paru-paru, ginjal, dan kanker berpeluang 79% lebih besar untuk mendapatkan perawatan intensif atau meninggal dunia. Bagi pasien dengan 2 penyakit komplikasi atau lebih memiliki risiko 2,5 kali lipat lebih besar. Merinci lebih jauh, para peneliti juga menemukan ternyata kanker dapat menambah risiko COVID-19 menjadi 3,5 kali lipat. Diabetes dan hipertensi sampai 60%. Adanya penyakit lain dalam tubuh kemungkinan telah mengubah karakter COVID-19 yang bersemayam di tubuh kita. Tapi bukan berarti anak muda bisa terbebas dari penyebaran COVID-19 ini. Anak muda sangat-sangat bisa terkonfirmasi positif COVID-19 bahkan tanpa adanya tanda-tanda atau bisa kita sebut OTG, orang tanpa gejala. Sadari bahwa ini menjadi bahaya, menjadi penting untuk bersama-sama kita kendalikan karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat, terutama pada kelompok usia yang masih muda. Seringkali anak muda merasa fisiknya lebih baik, imunitasnya lebih baik dari orang tua, maka mereka tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap protokol yang telah pemerintah berikan, telah pemerintah anjurkan, sehingga dia membawa virus ini tanpa gejala, lalu kemudian menularkan kepada orang tua. Kita tahu di antara keluarga kita
mungkin ada yang rentan, orang lanjut usia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid atau kata lain memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Dan mereka inilah yang kemudian jika tertular akan masuk dalam kondisi yang berat dan tidak menutup kemungkinan bisa memberikan ancaman terhadap jiwanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sadar gimana sih seharusnya sikap kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sehingga kita harapkan bersama-sama bisa mengurangi aspek kemungkinan penularan antar orang. Baik, selanjutnya. Oke, 5 negara dengan jumlah kasus tertinggi penyebaran COVID-19 di dunia. Kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia per 6 Agustus 2020 ada di Amerika Serikat. Dengan jumlah 4.970.838 kasus dan 161.550 kasus kematian. Bisa kita lihat di sini memang belum ada nama Indonesia terpampang dalam urutan 5 besar COVID-19 tertinggi di dunia. Namun, bisa kita lihat di sini. Baik. Per 8 Agustus 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 123.503. Ini bukan angka yang kecil. Jadi, bukan berarti kita belum berada di 5 besar, kita bisa berleha-leha santai, tidak peduli, bepergian, nongkrong, seakan-akan pemerintah belum memberikan anjuran kepada kita gitu. Padahal pemerintah sudah menerapkan kebijakan seperti PSBB, physical distancing. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita karena itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Pemerintah pun harus tegas dalam menjalankan kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu PSBB, physical distancing, serta pemerintah pun harus memberikan edukasi, sering-sering memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok usia muda. Penerapan PSBB pun nggak akan ada manfaatnya jika masyarakat usia muda tidak disiplin menjaga jarak, disiplin menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang, lalu selalu mencuci tangan dan berdiam diri di rumah, kecuali satu hal yang membuat kita bisa keluar rumah, yaitu hal yang sangat penting dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu pun harus yang sangat penting ya. Perilaku masyarakat yang abai ini adalah dampak ketidakpahaman dan sikap yang meremehkan bahayanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini adalah virus seperti flu yang biasanya mereka rasakan. Hal itu yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cepat untuk sering-sering mengedukasi masyarakatnya. Selanjutnya, kedua, kesadaran serta kesehatan pelajar atau usia muda. Oke. Kesadaran pelajar atau kelompok usia muda itu, kesadaran mereka itu sangat penting gitu untuk keadaan seperti sekarang ini, dengan tetap menjaga diri di rumah, memakai masker saat keluar rumah, itu pun untuk hal yang sangat-sangat penting. Mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan anjuran pemerintah yang sudah diperintahkan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Namun, pemerintah pun sudah tegas dalam menjalankan protokol dalam menganjurkan masyarakat, tapi masih banyak kelompok usia muda, kelompok pelajar yang sepertinya tidak memiliki kesadaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Saya masih banyak melihat gitu ya, pelajar yang sepertinya tidak memiliki tujuan yang penting. Mereka keluar rumah, mereka nongkrong di mall, di kafe. Seharusnya pemerintah itu lebih tegas dalam mengawasi kelompok-kelompok usia muda. Karena usia muda pun bukan berarti mereka tidak akan terkena COVID-19 gitu. Jadi justru mereka itulah penyebab terbesar, penyebab utama peningkatan kasus COVID-19. Maka kebijakan social distancing pun harus diterapkan oleh pelajar, mahasiswa, kelompok muda lainnya, sehingga mereka dihimbau untuk tetap belajar di rumah selama masa pandemi ini melalui kelas daring. Seperti itu.
Maka dari pernyataan ini, saya simpulkan bahwa kesadaran pelajar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini masih patut diperhatikan dan diantisipasi lagi. Terutama untuk pemerintah harus sering-sering mengedukasi kelompok muda saat masa pandemi seperti ini, karena masih banyak yang belum memiliki kesadaran. Halo semuanya, nama saya Naila Nanda Putri. Saya akan melanjutkan presentasi yang akan dijalankan oleh kelompok kami. Untuk slide selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh dan wadah potensi diri. Pembelajaran jarak jauh yang sudah diterapkan seiring dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbud Indonesia, dilansir dari situs Dapo Dikdasmen Kemdikbud, terdata 200 lebih sekolah dan 40.000 siswa yang secara otomatis akan melakukan pembelajaran jarak jauh, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dalam pelaksanaan jarak jauh ini, siswa tidak diperbolehkan untuk bertatap muka secara langsung oleh guru, melainkan harus dari rumah masing-masing. Untuk selanjutnya, apa sih wadah potensi diri pelajar saat pandemi ini? Dilansirkan dari data SMK Negeri 1 Pecet Jawa Barat Sekolah Kejuruan, dengan keunggulan agrobisnis ini mendorong siswa menggali potensi diri di wilayah sekitar tempat tinggal siswa. Lalu mengembangkan dengan konsep ketahanan pangan ditekankan oleh mengatasi dampak krisis akibat pandemi. Selain itu, mengembangkan potensi pertanian di sekitar rumah mereka. Sejumlah siswa juga mengembangkan produksi roti, bakso, dan makanan lainnya. Praktik-praktik baik siswa di rumah inilah yang menjadi salah satu materi pelajaran yang dapat dikembangkan. Sebagai wadah posisi siswa dalam pembelajaran jarak jauh, bentuk dari pembelajaran tersebut dapat bermakna bagi siswa dan pembelajaran dengan fokus kepada pendidikan, kecakapan hidup agar siswa berdaya aktivitas dan tugas pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi. Kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa 1. Masih banyak sekali masyarakat, terutama pelajar, yang belum mempunyai kesadaran diri terhadap penyakit atau pandemi COVID-19 ini. Tetapi ada juga beberapa masyarakat dan pelajar yang sudah melakukan hal-hal produktif di rumah. Yang kedua, bahwa internet bisa menjadi media untuk pelajar dengan tujuan mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, pelajar rentan di jenjang SD sampai SMA mengalami gangguan kesehatan jiwa akibat stres, lalu ada penyesuaian akademis, dan interaksi sosial yang terbatas. Selanjutnya, penerapan PJJ jarak jauh ini tidak terlalu efektif karena kurangnya sosialisasi dengan guru. Lalu, PJJ juga dapat mengakibatkan siswa malas untuk mengikuti PJJ karena tidak dipantau langsung oleh guru. Karena biasanya kalau kita di sekolah, kita dipantau langsung oleh pihak sekolah. Nah, di sini kita di rumah harus aktif sendiri dan tidak dipantau langsung oleh guru. Jadi, kadang ada beberapa siswa yang masih malas untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami yang ingin kami sampaikan berdasarkan penelitian ini. Melindungi diri dan mencegah penyebaran penyakit ini. Yang pertama, cuci tangan Anda dan menggunakan hand sanitizer atau pembersih alkohol. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air. Jaga jarak setidaknya 1 meter di saat Anda lagi di tempat-tempat umum atau enggak menghindari keramaian. Cobalah yang terbaik untuk tidak menyentuh mata, hidung, pipi, mulut, dan lainnya. Tutupi mulut dan hidung dengan siku yang tertekuk atau tisu saat batuk. Cari penolong medis jika mengalami kesulitan untuk bernafas atau demam tinggi. Ikuti arahan dari otoritas kesehatan nasional atau lokal Anda. Lalu, kita punya saran untuk pelajar, orang tua, dan pemerintah. Untuk pelajar diharapkan untuk lebih menyadari lagi akan kondisi Indonesia saat ini, yaitu dengan kasus COVID-19 ini semakin naik, dan berharap untuk meningkatkan kesadaran diri agar tidak meremehkan COVID-19 ini. Untuk para orang tua harus bisa mengedukasi putra-putri mereka agar dapat bersosialisasi di tengah pandemi ini, seperti menemani mereka. Perlu diterapkan lagi konseling teman atau program konseling oleh teman-teman sebaya, supaya kesehatan jiwa pelajar dan komunikasi tetap terjaga agar menghindari stres juga. Lalu untuk pemerintah atau sekolah lebih memperhatikan lagi sistem pembelajaran jauh ini, supaya siswa atau siswi tidak malas mengerjakan tugasnya atau tidak mengikuti PJJ. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan, kami minta maaf. Dan terima kasih juga untuk para dewan juri yang telah menyimak dan memperhatikan presentasi kami. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.